Berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan. Di sebuah rumah sederhana, hiduplah sebuah keluarga yang penuh cinta. Namun seperti keluarga lainnya, tidak semua hari berjalan dengan damai. Di balik kasih sayang orang tua, seringkali tersimpan harapan yang belum dipahami oleh anak-anaknya. Kadang kemarahan membuat mereka lupa melihat perjuangan yang begitu dekat di depan mata. Kita berapa pun sepangana, itu kita punya, jangan sama ngambil begitu ah. Biasa Jo, cuma mau lihat tadi kini kan sudah urat sekali. Lagian HP kan lebih bagus dari kita HP. Oh, nggak mau suka ada HP bagus, minta kalian pati mama. Tapi ti mama bisa, secara kan ti mama cuma mampu beli HP murah. Nak, jangan begitu. Mama memang belum bisa membelikan yang lebih bagus. Tapi selama masih bisa dipakai untuk belajar dan berkomunikasi, orang harus bersyukur. Hobi mama begitu terus, selalu bilang bersyukur. Tapi ti mama tidak pernah mengerti apa yang orang mau. Mama, minum dulu ya. Karobi kakina. Orang boleh punya HP, tapi jangan sampai karena HP orang jadi sakiti hati mama. Badiam juga Udin. Tapi benar kak, guru-guru di sekolah selalu bilang begitu. Bilang apa so? Guru-guru bilang di stiker makeup sekolah yang dipasang guru-guru itu orang diingatkan kalau rumah juga ruang belajar. Jadi HP boleh dipakai, tapi jangan sampai membuat orang lupa belajar, lupa membantu orang tua, dan lupa menghargai keluarga. Mama bekerja dari pagi sampai sore mencuci pakaian orang. Kalau orang terus sibuk dengan HP, kapan orang mau bantu pati mama? Mama tidak melarang kalian untuk menggunakan HP, nak. Mama hanya ingin kalian menggunakannya untuk hal yang baik dan tidak melupakan keluarga. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi Di balik kesederhanaan rumah itu tersimpan harapan besar seorang ibu. Harapan agar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, menghargai keluarga, dan mampu meraih masa depan yang gemilang. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna bermusuhan, tak ada guna bertengkaran. Mari jalin persahabatan sama Teman-teman, Karjo, sekarang ke perpustakaan. Apa so orang di sana tambah-tambah urusan sekali. Bukannya hari ini ada kegiatan literasi ya? Iya, guru bilang sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Orang tidak usah Iyo, biar dia orang. Orang cari tempat santai jo di belakang sekolah. Iyo, Mario. Di balik dinding sekolah yang penuh dengan harapan dan pelajaran, ada sudut-sudut gelap di mana beberapa anak memilih jalan yang salah. Kadang
Kebebasan tanpa batas membuat anak-anak lupa akan batasan yang seharusnya mereka jaga. Godaan pergaulan dan pilihan keliru seringkali membawa mereka menjauh dari jalan yang benar. Kelompok sini gagal bro, bikin otak santai. Ya iyalah bro, santai saja. Yang penting Ibu Endang tidak mau dapat orang di sini. Bicara kan, ini trompetan pesta baru bro. Woi, ada apa nih? Jangan coba-coba lari. Tangkap orang, tangkap. Bawa orang ke kantor polisi sekarang. Ketika peringatan demi peringatan tak dihiraukan, akhirnya mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Hukuman bukan hanya teguran, tapi juga pelajaran untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Ini noh yang sudah berkali-kali kami sampaikan di sekolah. Tapi nyatanya apa? Kalian tidak mau dengar. Dan akhirnya kalian dapat masalah di luar. Dan sekarang polisi sendiri yang menangani kalian. Ingat orang tua kalian. Kasihan orang tua kalian yang harus menanggung malu dan sakit hati dengan apa yang sudah kalian lakukan sekarang. Apa yang kalian lakukan ini salah besar. Ini hanya merusak diri kalian sendiri, juga masa depan kalian. Jika ini terulang lagi, kalian akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Tahan kesana dorang Komdan, kasih rasa dulu. Di balik tatapan sedih seorang ibu, ada doa yang terus dipanjatkan. Harapan terakhirnya adalah agar anak-anaknya menyadari bahwa setiap langkah keliru tak hanya mencoreng nama keluarga, tapi juga menghancurkan masa depan. Nak, di omolwati mongolibotie mau berubah nono. O ela umate utia, wa utawamu mao, o penu mau putih tulalo, asal dia mau putih baya. Jangan kasih malu keluarga nak ya. Ketika langkah anak-anak mulai menjauh dari nilai-nilai yang diajarkan, seorang ibu tetap berdiri di tengah badai. Meski hatinya terluka, ia tidak pernah berhenti memperjuangkan masa depan mereka. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Di hari yang sama, pengorbanan seorang ibu demi anaknya siap menghadapi dua masalah yang berbeda yang dihadapi oleh anak-anaknya, sehingga ibunya siap memenuhi undangan dari sekolah. Ibu, boleh maaf Bu, kami merasa perlu memanggil ibunya Kina untuk menjelaskan situasi ini. Ibu anak ini sering terlibat pergaulan yang tidak baik. Ini bukan hanya masalah pelanggaran disiplin, tapi juga menyangkut moral. Kami khawatir jika ini terus dibiarkan, masa depan anak ibu akan terancam. Terima kasih sudah mengingatkan anak saya, Pak. Saya akan coba bicara lagi dengan anak saya. Dengan cara apa lagi Ti Mama harus mengajarkan kalian? Ti Mama so berusaha, tapi tidak pernah didengarkan. Apa Ti Kina tidak kasihan melihat Ti Mama? Kami harap ada perubahan setelah ini. Kami akan terus memantau perkembangan anak ibu di sekolah. Mohon dukungannya ibu. Mama selalu mendoakan kalian nak. Mama ingin kalian berubah untuk kebaikan kalian sendiri.
Pendidikan bukan hanya terjadi di dalam kelas, ia hidup di setiap rumah, di setiap percakapan, dan di setiap kebiasaan anak-anak kita. Di Kota Gorontalo, pendidikan sedang bergerak menuju transformasi. Sekolah tidak lagi berdiri sendiri, tetapi hadir sampai ke rumah-rumah, menjadi ruang belajar yang lebih luas dan bermakna. Inilah semangat Make Up School, sebuah gerakan untuk menguatkan karakter, membangun kebiasaan bijak, dan menjadikan keluarga sebagai bagian dari proses pendidikan. Karena masa depan anak-anak bukan hanya ditentukan oleh apa yang mereka pelajari di sekolah, tetapi juga oleh bagaimana mereka hidup di rumah. Assalamualaikum, Bu. Kami dari sekolah datang untuk memasang stiker Make Up School. Ini bagian dari gerakan Kota Gorontalo sebagai program belajar sehat. Melalui stiker ini, kita saling mengingatkan bahwa rumah juga tempat anak belajar. Penggunaan HP cukup seperlunya, maksimal 2 jam sehari di luar kebutuhan belajar, agar anak lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, belajar, dan bermain secara sehat. Tahun lalu berjuta alasanku. Di balik rumah sederhana selalu ada doa yang tak pernah berhenti. Ada ibu yang tetap bekerja mestilah tak lagi bisa disembunyikan. Ada ayah yang pulang membawa harapan dari setiap tarikan bento. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tetapi mereka tidak pernah berhenti memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Karena bagi orang tua, kebahagiaan terbesar bukanlah harta, melainkan melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Mak, bagaimana anak-anak hari ini? Mama cuma berharap dorang ini bisa berubah. Orang memang bukan orang kaya, tapi orang masih bisa memberikan pendidikan terbaik untuk mereka. Mama, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada doa yang lebih tulus daripada doa orang tua untuk anak-anaknya. Sebening tetesan embun pagi, sejarah sinarnya mentari. Di balik kesibukan sederhana, seorang ibu di dapur dan anak yang masih larut dengan dunianya sendiri, tersimpan sebuah pertanyaan yang tidak pernah selesai dijawab. Apakah perubahan akan datang dari nasihat yang terus diulang, atau dari waktu yang perlahan membuka kesadaran? Karena tidak semua anak langsung memahami arti perhatian orang tua, dan tidak semua nasihat terdengar bermakna pada saat pertama kali diucapkan. Karobi, Kakina, guru bilang sekarang Kota Gorontalo sedang membangun ruang belajar sehat. Jadi bukan cuma di sekolah, di rumah juga orang harus belajar disiplin. Tolong baca stiker yang sudah terpasang di depan rumah kita, Kak. Kalau kita malas. Sudah. Memang benar apa yang disampaikan adikmu. HP itu baik kalau digunakan dengan benar. Tapi jangan sampai membuat kita lupa belajar dan lupa menghargai keluarga. Setoran pejaman ini mama. Mama, papa, ini mama. Mau tahu kasana, selama ini mama rabatan sakit demi orang semua. Ti mama selalu diundang di sekolah karena ngoni kelakuan. Ngoni tidak menghargai sama ti mama dan ti papa. Siapa selama ini tidak bilang kau ti mama rasaki? Hah? Selama ini ngoni di mana Uti? Di mana?
Setiap ti mama dan ti papa mau nasihati, mau lebih terpengaruh dengan pergaulan yang mau bikin rusak bangun diri. Ma, Pa, maafkan Robi. Selama ini Robi terlalu keras kepala. Robi tidak pernah lihat bagaimana mama dan papa berjuang. Kina juga, Ma. Kina minta maaf. Kina terlalu sibuk dengan HP sampai lupa mama capek kerja tiap hari. Sekarang Robi mau jadi anak yang bisa mama dan papa banggakan. Robi ingin menjadi polisi. Doakan, Ma. Ma, Pa, doakan Kina. Semoga Kina bisa menjadi dokter suatu saat nanti, agar Kina bisa membantu mama dan papa. Mama papa tidak butuh kalian yang sempurna, Nak. Kami cuma ingin kalian jadi anak yang baik. Tidak ada kata yang lebih indah daripada sebuah kesadaran. Ketika hati mulai terbuka, amarah berubah menjadi penyesalan, dan penyesalan melahirkan harapan. Hari itu bukan hanya air mata yang mengalir, tetapi lahirlah tekad baru untuk menjadi anak yang membanggakan orang tua. Sebab doa seorang ayah dan ibu tidak pernah berhenti, sehingga anak-anaknya menemukan jalan pulang. Di balik usia yang semakin bertambah, mereka tak pernah meminta kemewahan. Mereka hanya berharap kelak anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, berguna bagi sesama, dan berbahagia menjalani hidupnya. Sebab bagi seorang ayah dan ibu, melihat anak-anaknya berhasil adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun telah berlalu. Anak-anak yang dahulu pernah membuat air mata orang tuanya jatuh, kini tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Tak ada keberhasilan yang lahir begitu saja. Di balik sebuah seragam tersimpan doa seorang ibu. Di balik sebuah profesi tersimpan kerja keras seorang ayah. Dan di balik setiap mimpi yang menjadi nyata, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berjalan bersama membimbing mereka. Hari itu mereka pulang bukan sekedar membawa gelar dan pekerjaan, tetapi membawa jawaban atas doa yang telah lama dipanjatkan oleh kedua orang tuanya. Mama, Papa. Ma, Pa, lihat sekarang Kina sudah jadi dokter. Alhamdulillah. Anak kita ya, Pak. Alhamdulillah, iya, Mak. Ma, Pa, Robi sudah jadi polisi. Ini semua berkat doa Mama. Ma, Pa, alhamdulillah saya sudah jadi guru dan saya ditempatkan di SMP Negeri 4 Kota Gorontalo. Semua ini berkat doa Mama dan Papa. Terima kasih Mama, Papa. Selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam melangkah. Ya Allah, terima kasih atas keberkahan yang Engkau berikan untuk kami sekeluarga. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Tempat ternyaman untukku bersama.